Salam sejahtera kepada seluruh jemaat GKI Pluit, baik yang mengikuti ibadah secara onsite maupun masih mengikuti ibadah secara online. Dan hari ini dalam anugerah Tuhan kita akan bersama-sama juga akan menyaksikan suatu pelantikan daripada BPMS periode yang ke-7. Suatu anugerah Tuhan kita dapat melaksanakan secara onsite dengan GKI Pluit sebagai host di dalam upacara gerejawi ini. Saudara, sungguh kita bersyukur jika kita melihat bagaimana Allah telah menyertai kita sepanjang 7 periode di dalam pelayanan majelis sinode. Dan hari ini saudara kita berbahagia karena kita sungguh-sungguh dapat menyaksikan bagaimana kasih dan pemeliharaan Tuhan kepada kita semuanya. Tentunya satu sukacita bersama-sama dengan BPMS periode yang sebelumnya, dan kita juga melihat Tuhan tetap menyertai, memimpin untuk seterusnya. Namun hari ini saudara-saudara di dalam ibadah daripada GKI Pluit kita tetap mengambil satu tema yang melupakan satu percakapan yang menarik sekali yang dicatat di dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-18. Nah saudara-saudara, kita bersyukur sekali karena percakapan ini walaupun kita cukup familiar dan kita sering juga mendengar pemberitaan firman Tuhan, di tengah-tengah kita banyak juga rekan-rekan hamba Tuhan yang sering juga menyampaikan firman Tuhan tentang bagian firman Tuhan ini. Namun hari ini kita tetap memohon kepada Tuhan untuk memimpin kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, dan secara khususnya Tuhan berbicara kepada kita pribadi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami begitu rindu ya Tuhan. Hari ini Tuhan, pertanyaan yang Kau tanyakan kepada Simon Petrus juga adalah pertanyaan yang Tuhan Kau tanyakan kepada kami secara pribadi. Kami menyadari ya Tuhan betapa sering kami gagal dan kami mengakui kami tidak mampu mengasihi-Mu seperti yang Tuhan inginkan. Kami kerap kali jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Dan Engkau tahu persis bahwa kami tidak mampu mengasihi-Mu lebih daripada itu. Namun ya Tuhan, di dalam anugerah-Mu Tuhan, kami juga menyadari bahwa Engkau sudah terbiasa dengan kesalahan-kesalahan kami, namun berlimpah-limpah anugerah pengampunan yang Engkau berikan kepada kami. Saat kami datang kembali saat ini ya Tuhan, di dalam ibadah ini, kami memohon kiranya Tuhan berkenan Engkau berbicara kepada kami, dan Roh Kudus sendiri yang memimpin kami masuk ke dalam kebenaran firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu Tuhan di dalam segala keterbatasan dan kekurangannya. Biarlah kasih karunia-Mu Engkau nyatakan di tengah-tengah kami. Dan hari ini saat kami menanti-nantikan-Mu, Engkau memberkati kami ya Tuhan. Limpah kasih setia yang kami alami dalam hidup kami, membawa kami datang lebih dekat kepada-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan kami bersyukur kepada-Mu demi nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Saudara, mari kita mengikuti pembacaan ini saudara ya, dan saya percaya bagian firman Tuhan ini tentunya menjadi bagian firman yang terus berbicara kepada kita dari waktu ke waktu. Demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi Aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kita menyaksikan bagaimana ayat yang ke-16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi Aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi Aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi Aku?" Dan dia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah
domba-dombaku. Kata Yesus kemudian kepada Petrus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Saudara, percakapan ini tidak terlalu panjang sebenarnya, tetapi kita melihat di dalam percakapan ini adalah dipenuhi oleh makna dengan pernyataan-pernyataan yang sangat istimewa. Saudara, kita familiar sekali bagaimana Tuhan Yesus menanyakan Petrus tentang apakah dia mengasihinya dengan satu istilah yang berbeda. Tetapi kita melihat bagaimana Petrus menjawab secara konsisten dan dia tidak berlebihan. Walaupun Yesus menanyakan apakah dia mengasihinya dengan kasih ilahi, Petrus dengan jujur, konsisten 3 kali dia menjawab sama, bahwa dia hanya bisa mengasihi Tuhan dengan kasih persaudaraan. Saudara, sering sekali kita berpikir bahwa kita mampu melakukan banyak hal, tetapi kita harus jujur mengakui, saudara-saudara, bahwa kita itu kerap kali jatuh ke dalam kesalahan yang kami tidak ingin lakukan. Saudara, Petrus menyadari, saudara-saudara, bahwa dia adalah orang-orang yang adalah manusia biasa yang tidak sanggup mengasihi Tuhan lebih daripada kemampuan seperti itu. Saudara, kita menyadari bahwa ini adalah satu crucial moment, saudara, satu critical time bagi Petrus karena dia gagal untuk mengasihi Tuhan. Sebanyak 3 kali, saudara-saudara, sebelum ayam berkokok dia telah menyangkali Yesus. Dan hari itu, saudara-saudara, kita bisa membayangkan di pantai, di tepi pantai Danau Tiberias itu, bagaimana Petrus demikian frustrasi walaupun dia mengetahui bahwa Kristus sudah bangkit. Tetapi apakah artinya dia seorang yang sudah gagal mengasihi Tuhan? Apakah Tuhan masih memberi dia kesempatan? Petrus no idea, saudara, dalam hal ini. Saudara, pada hari itu, saudara-saudara, saya percaya Petrus tentunya sangat gentar pada waktu dia harus berhadapan kembali kepada Yesus. Dia menyadari dia adalah seorang yang gagal. Hari itu pula dia sebenarnya sudah mengajak kawan-kawannya untuk kembali ke profesi yang lama. Mereka kembali menangkap ikan walaupun gagal. Saudara, sepanjang malam mereka berupaya. Saudara, saya kira saya tidak akan pusatkan fokus saya terlebih dahulu kepada tanya jawab antara Tuhan dan Petrus, saudara, dalam catatan ini. Tetapi saya percaya sekali ada sesuatu yang Tuhan ingin katakan kepada Petrus, saudara-saudara. Pernyataan ini sangat personal dan intensif, saudara-saudara. Dan hanya satu pesan. Walaupun, saudara, Yesus menggunakan berbagai sebutan atau istilah, saudara, di dalam pertanyaan-pertanyaan Yesus kepada Petrus. Tetapi, saudara-saudara, hanya satu pesan yang sama yang dia ingin sampaikan kepada Petrus. Pesan yang sangat personal, dan saya percaya, saudara, di tengah-tengah kita bersama-sama beribadah hari ini dan pada saat setiap anggota BPMS siap untuk menerima tanggung jawab untuk melayani sebagai anggota Badan Pengurus Majelis Sinode periode ke-7 ini. Saudara, Tuhan tidak berbicara secara masif kepada kita, tapi Tuhan berbicara secara personal dan intensif kepada kita. Karena masing-masing kita memiliki pergumulan kita tersendiri. Dan Tuhan tahu persis apa yang menjadi pergumulan kita. Saudara, apakah yang sebenarnya yang Tuhan ingin kita ketahui, saudara, di dalam pelayanan kita, saudara? Sebagaimana Tuhan berbicara kepada Petrus, saudara, menarik sekali sebenarnya. Sebenarnya jawaban Yesus pun ada 3 pernyataan yang berbeda satu dengan yang lain. Bukan hanya pertanyaannya, tapi jawaban Yesus atau pesan Yesus kepada Petrus pun berbeda satu dengan yang lain. Saudara, saya ingin sekali fokus di dalam pembahasan ini sebelum kita menjawab apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan.
Saudara, di dalam terjemahan-terjemahan yang kita biasa baca, itu adalah sangat sederhana sekali, gembalakanlah domba-dombaku. Itulah pesan yang dinyatakan 3 kali dalam pernyataan itu sama semuanya. Tetapi sebenarnya saudara, di dalam kita sungguh-sungguh mencari tahu dan mendalami apa yang sebenarnya Yesus maksudkan saudara-saudara dengan jawab pesan itu kepada Petrus. Yang pertama dia katakan saudara, di dalam pengertian boske ta arniamu, yang artinya beri makan domba kecilku itu. Saudara, ini sangat personal saudara-saudara. Di dalam bahasa Inggris saudara, kita melihat ada perbedaan antara lamb dan sheep. Lamb adalah little sheep sebenarnya. Kalau saudara mengatakan saya menikmati makanan yang berasal daripada domba, saudara, itu tidak katakan saya makan sheep tapi makan lamb, ya. Nah, saudara kita lihat perbedaan. Tapi lamb di sini artinya satu domba kecil yang tidak berdaya. Sangat personal sekali. Beri makan domba kecilku yang tidak berdaya itu. Lalu pada waktu Petrus tetap menjawab, aku tetap hanya bisa mengasihi Tuhan dengan kasih persaudaraan. Yesus kemudian memberikan pesan ini kepada Petrus. Dia katakan, poimeneta probatamu, artinya gembalakanlah kawanan dombaku. Nah, saudara-saudara, kita melihat perbedaan ini. Tuhan ingin sekali Petrus menyadari bahwa tidak hanya satu, tetapi Tuhan juga ingin memberikan dia tanggung jawab kepada pengembalaan. Di dalam bahasa Inggris, saudara, kita melihat saudara shepherd dan feed, ya, memberi makan domba yang kecil dan menggembalakan, shepherd my flock. Yes, terjemahan semua tidak membedakan hal ini. Tetapi jawaban yang ketiga menarik sekali saudara, dia kembali memakai kata beri makan. Bosketa probatamu, yang dia kaitkan dengan beri makan kawanan domba, bukan hanya little sheep, tetapi kawanan domba. Saudara, saya percaya saudara-saudara, Yesus ingin Petrus menyadari bahwa dia tidak hanya memperhatikan domba kecil itu yang menjadi tanggung jawab dia. Dia bukan hanya harus mengembalakan kawanan domba yang telah dipercayakan kepada dia, tapi dia juga harus memberi makan kepada kawanan domba yang telah dipercayakan kepada dia. Saudara, saya percaya Petrus have no idea, saudara-saudara, apa yang Yesus maksudkan dengan memberi makan domba-domba. Saya kira Petrus tidak mengerti, saudara, sebenarnya yang Yesus maksudkan itu siapakah yang menjadi domba kecil dan kawan-kawanan domba yang harus digembalakan itu. Saudara, di dalam beberapa terjemahan saya coba untuk melihat beberapa terjemahan yang menarik, saudara. Saya tidak bacakan satu persatu, tapi saudara, saya ingin sekali saudara melihat, saudara, di dalam terjemahan-terjemahan yang ada, saudara, selain mengatakan gembalakanlah kawanan domba Allah, shepherd the flock of God, kemudian beri makan kawanan domba Allah, feed the flock of God which is among you, shepherd the flock of God which is among you. Tetapi NIV, saudara, dia memberikan satu terjemahan yang unik sekali. Dia katakan be shepherd of God, be shepherd of God's flock which is among you, under your care. Saudara, menarik sekali terjemahan ini, saudara. Saudara melihat perbedaannya, mengembalakan satu kata kerja, saudara. Tapi be shepherd, saudara, itu adalah kata benda, saudara. Adalah orangnya, saudara-saudara. Seorang yang menjadi gembala, dia pasti dapat menggembalakan. Tapi orang yang melakukan tindakan pengembalaan, apakah dia juga seorang gembala, saudara? Nah, di dalam terjemahan yang kita pelajari hari ini, saudara-saudara, kita menyadari bahwa Yesus ingin sekali mengangkat satu hal yang sangat penting sekali, yang merupakan barangkali sepanjang sejarah gereja adalah merupakan satu tugas yang paling utama, saudara, yang Yesus berikan kepada setiap kita. Saudara, di dalam perjalanan waktu yang Tuhan berikan kepada kita sepanjang gereja kita berusia 77 tahun. Dari sejak awal kita menyaksikan bagaimana
perjalanan kehidupan GKY, saudara, yang dimulai daripada kerinduan untuk memperhatikan orang yang hanya berbahasa Mandarin, saudara. Sampai hari ini, saudara, saya percaya mereka yang menjadi perintis-perintis pemula daripada pelayanan di GKY ini, mereka tidak pernah menyangka hari ini GKY bisa seperti hari ini, saudara. Tetapi saudara, kerinduan itu saudara dimulai daripada hati yang ingin mengembalakan, hati yang ingin memberi perhatian kepada orang-orang yang sudah dibawa datang kepada mereka. Saudara, jangan saudara coba melirik gembala saudara dan saudara berpikir, nah itu tugas kamu, ya. Dan saudara jangan coba-coba untuk melirik gembala tetangga, saudara-saudara, ya. Karena yang Tuhan maksudkan gembalakan domba-dombaku atau beri makan my little sheep, itu ditujukan bukan hanya kepada gembala-gembala kita dan gembala tetangga, saudara. Itu ditujukan kepada kita setiap pribadi, saudara. Di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, saudara, ada orang-orang yang Tuhan bawa di dalam kehidupan kita yang kita kenal, yang gereja tidak pernah kenal mereka. Ada orang-orang yang tidak pernah mengenal apa yang dikaitkan dengan kebaktian di GKY Pluit. Tetapi orang-orang itu adalah orang-orang yang saudara kenal. Barangkali itu adalah anggota keluarga kita, sanak saudara kita, kerabat dekat kita. Orang yang setiap hari interaksi dengan kita di dalam usaha kita. Orang yang setiap hari bersama-sama dengan kita di dalam profesi yang sama. Orang yang bekerja sama di bawah satu perusahaan dengan kita. Termasuk barangkali orang yang terdekat dengan kita adalah barangkali orang tua kita dan anak-anak kita. Yesus tidak memberi pesan yang terlalu berlebihan, saudara. Pesan yang diberikan kepada Petrus, dan saya percaya itu pesan juga yang diberikan kepada kita hari ini, adalah sama. Gembalakanlah domba-dombaku dan beri makanlah kawanan domba yang telah dipercayakan kepada. Saudara, di saat kita bekerja, apapun pekerjaan kita dan profesi kita dan usaha kita, saudara, di tempat itulah kita worship, saudara. Di tempat itulah kita beribadah kepada Tuhan. Dan di tempat di mana kita bekerja, disitulah kita service, saudara, kita melayani. Dan setiap kita, saudara-saudara, memiliki tanggung jawab itu. Orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita, saudara, di mana melalui kehidupan kita, melalui pekerjaan kita, secara khususnya Tuhan percayakan pekerjaan itu kepada kita. Secara khususnya porsi itu diberikan kepada kita, saudara. Secara khususnya orang-orang itu yang saudara kenal dan di mana saudara harus melayaninya. Saudara, kalau hari ini kita menyadari, saudara-saudara, bahwa di dalam kehidupan kita, saudara, ada satu misi Tuhan yang Tuhan pesankan kepada kita. Sesuatu pesan Tuhan kepada kita untuk kita memberi makan domba-domba yang kecil itu, yang tidak berdaya. Memberi tugas pengembalaan kita, menjalankan tugas pengembalaan kita kepada orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara. Saya percaya gereja tidak akan terkurung di dalam gedung gereja. Karena gereja menjadi banyak sekali, saudara-saudara, di tengah-tengah kehidupan masyarakat di mana kita berada. Karena setiap kita menjadi gembala-gembala bagi orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Hari ini saudara-saudara, gereja begitu sibuk sekali, saudara, dengan berbagai program dari awal tahun sampai Natal, saudara. Kita sibuk sekali dengan berbagai upacara gereja, saudara. Tetapi apakah di dalam kehidupan umat Tuhan terjadi, saudara, di tempat di mana kita bekerja, di situ kita beribadah kepada Tuhan, di situ kita juga melayani Tuhan. Ada satu kata di dalam bahasa Ibrani yang menarik sekali yang bernama, yang disebut sebagai avoda. Avoda ada 3 pengertian yang menarik. Yang pertama adalah working, yang kedua adalah worship, dan yang ketiga adalah service. Saudara, Petrus yang telah gagal, saudara, bahkan 3 kali telah menyangkali Tuhan, hari itu dia diperhadapkan dengan satu tugas yang diberikan kepada dia. Dan Yesus juga tidak tanggung-tanggung memberitahukan dia akhir hidupnya dia.
Saudara, kita tahu bahwa Petrus di akhir hidupnya, saat dia harus menghadapi kenyataan bahwa dia harus menyatakan imannya dengan rela mati sebagai seorang martir, dia kemudian tidak lagi khawatir, saudara-saudara. Dan dia tidak lagi undur, takut, saudara. Bahkan dia merasa tidak layak untuk mati disalib seperti Kristus, tetapi dia hanya merasa dia lebih layak untuk disalib terbalik. Sekian tahun kemudian, saudara-saudara, peristiwa setelah di pantai atau di tepi pantai Tiberias itu, saudara, perjalanan telah membawa Petrus masuk kepada usia tuanya. Saudara, kalau kita menghitung-hitung kurang lebih pada saat Tuhan berbicara kepada Petrus di tepi pantai atau danau Tiberias itu, kurang lebih pada tahun 30-an, saudara, setelah Masehi. Tetapi saudara, saat dia sudah tua, saudara-saudara, dia menulis satu surat, saudara, yang tercatat di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 1 dan 2. Dan surat ini diperkirakan ditulis pada tahun 65 setelah Masehi, saudara. Jadi Petrus sudah tua sekali dan sangat dekat dengan akhir daripada perjalanan hidupnya, saudara. Apa yang dia ingat, saudara, di dalam benaknya tidak pernah dia lupakan. Saudara, kalau kita membaca 2 ayat ini, saudara, kita memahaminya, saudara. Saudara, kita baca ayat yang pertama. Aku menasihatkan ke para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian di dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Ayat yang kedua, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Saudara, sekian tahun telah berlalu, tetapi Petrus belum lupa apa yang dipesankan oleh Yesus kepadanya. Saya percaya, saudara, walaupun perjalanan waktu itu telah membawa Petrus telah mengalami banyak pengalaman di dalam kehidupan pelayanannya, tapi Petrus tetap adalah Petrus yang sama seperti dulu. Saya kira Petrus tidak menjadi seorang Superman, saudara, pada saat ini. Dia masih seperti saudara dan saya. Saudara, kita menyadari setelah kita melayani sekian lama, kita masih seperti kemarin, saudara-saudara. Kita masih tidak sempurna untuk mengasihi Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan ingin, saudara-saudara, dari kita adalah sesuatu kejujuran kita dan kesungguhan kita, saudara, mengasihi Dia, saudara-saudara, dari waktu ke waktu. Kalau saudara mengatakan Petrus sekarang sudah luar biasa sehingga dia berani mati syahid bagi Tuhan, saya percaya mungkin kita keliru, saudara, karena kita menyadari kita pun, saudara, setelah melayani sekian lama, kita masih penuh dengan segala kelemahan dan kekurangan. Namun dia beri pesan yang sama, saudara-saudara. Kata yang sama sekali, saudara, walaupun dalam ungkapan yang sedikit berbeda. Petrus memesankan kepada para penatua gereja. Dikatakan, gembalakanlah kawanan domba-dombaku. Saudara-saudara yang saya kasihi, Allah ingin kita hari ini menyadari bahwa sebenarnya pelayanan apapun kita dipercayakan, saudara, dalam jabatan apapun, kalau kita dalam satu kepengurusan, katakanlah dalam badan pengurus majelis sinode, tugas kita adalah menggembalakan kawanan domba Allah yang ada padamu. Saudara, pengertian ini menarik sekali. Gembalakanlah kawanan domba yang ada padamu. Sangat pribadi, sangat personal, saudara. Ada orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita gembalakan, untuk kita layani. Gereja hari ini menghadapi berbagai tantangan, bahkan krisis, saudara. Tetapi tidak ada krisis yang lebih besar daripada krisis pengembalaan di abad ini, saudara.
Begitu sulit sekali saudara-saudara kita menemukan saudara-saudara orang-orang yang sesungguhnya saudara-saudara menjawab saudara-saudara apa yang dipesankan oleh Yesus, feed my lamb dan shepherd my sheep. Kalau ini terjadi di gereja, kalau ini terjadi di seluruh kepengurusan GKY, kalau ini terjadi saudara-saudara di STT, kalau hari ini terjadi saudara di tempat kerja kita mendengar pesan Yesus ini saudara-saudara, yang di atas dasari bukan sesuatu yang luar biasa, tapi sesuatu yang sangat biasa saudara. Bahkan Tuhan sudah terbiasa sekali dengan segala keterbatasan kita dan kekurangan kita. Namun Tuhan ingin kita dengan sungguh-sungguh menerima pesan ini untuk memberi makan domba-domba yang kecil yang tidak berdaya. Barangkali itu adalah orang-orang yang di dalam kondisi yang sangat tidak berdaya, saudara. Tidak ada yang memberi perhatian, tapi saudara di sana untuk dipercayakan untuk mengembalakan dia. Barangkali saudara dipercayakan kepada kawanan yang lebih besar, kawanan domba yang lebih besar, dengan tanggung jawab lebih berat, tetapi sama tugasnya saudara-saudara untuk memberi makan kawanan itu. Saudara-saudara, kalau hari ini saudara-saudara, di dalam pelantikan ini ada tanya jawab saudara. Kalau saya coba untuk merubah pertanyaannya saudara, tidak bertanya kepada saudara, apakah saudara bersedia mentaati tata gereja? Saya rubah menjadi, apakah saudara mengasihi Tuhan dengan apa adanya, tapi sungguh-sungguh mengasihi Dia dengan segala keterbatasan dan kesederhanaan kita. Saya kira itu barangkali menolong kita untuk mengarahkan hati kita untuk memberi tanggapan kepada pesan Yesus. Kalau hari ini pertanyaan di dalam peneguhan saya rubah menjadi, apakah saudara mengasihi Yesus? Sama seperti jawaban Petrus saudara di tepi pantai Tiberias itu. Kalau jawaban saudara adalah, Tuhan Kau tahu siapa saya, dan Tuhan tahu segala keterbatasan dan kekurangan saya, dan Tuhan tahu saya sering gagal untuk mengasihi Tuhan lebih daripada yang barangkali Tuhan harapkan. Tetapi aku mau terus mengasihi Tuhan secara konsisten. Pelayanan pengembalaan itu tidak ada cara lain, tidak ada jalan pintas. Permasalahan seberat apa satu gereja, saudara-saudara, tidak ada sistem, tidak ada metode yang dapat menyelesaikan permasalahan gereja. Hanya satu cara yang kita dapat lakukan, saudara, adalah menggembalakan dengan sungguh-sungguh gereja itu. Apapun pergumulan zaman ini, saudara-saudara, dengan tantangan yang berbeda, saudara-saudara, hanya dapat diselesaikan dengan menggembalakan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa dalam surga, kami menyadari bahwa kami sering gagal untuk mengasihi-Mu. Tetapi kami rindu ya Tuhan untuk dapat mengasihi-Mu dari waktu ke waktu. Dan Kau tahu segala keterbatasan kekurangan kami ya Tuhan. Kami bersyukur GKY dari awal berdirinya sampai hari ini, Tuhan telah memakai begitu banyak orang yang dengan sungguh-sungguh menggembalakan kawanan domba yang Tuhan percayakan. Kami bersyukur dari waktu ke waktu ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk memberi makan domba-domba yang tidak berdaya itu. Kami menyadari ya Tuhan bahwa kami kerap kali bahkan menyangkali-Mu di dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami. Tetapi Tuhan, sekian tahun telah berlalu di dalam perjalanan kehidupan bergereja dan berjemaat. Kami hanya dapat mengatakan, Tuhan, Kau Allah yang setia yang memanggil kami. Dan Engkaulah yang menginisiatif seluruh kehidupan pelayanan yang ada di tengah-tengah kami. Hari ini ya Tuhan, kami rindu sekali
Jikalau Engkau ada di tengah-tengah kami, ya Tuhan, dan Engkau menanyakan pertanyaan yang sama seperti Engkau tanyakan kepada Petrus, kami tidak akan berlebihan, kami juga akan menjawab seperti yang hanya Petrus dapat jawab dengan segala keterbatasannya. Namun dengan kasih yang sederhana yang tidak sempurna itu, di dalam anugerah-Mu, Tuhan Engkau mampukan kami untuk melayani dan memberi makan kawanan domba yang Tuhan percayakan kepada kami. Hari ini ya Tuhan, di dalam anugerah-Mu, kami akan menyaksikan saudara-saudara kami yang terpanggil untuk melayani dan bersedia untuk melayani di dalam badan pengurus sinode Gereja Kristus Yesus. Kami tahu ya Tuhan, walaupun tugas-tugas kami telah dicanangkan, tertera di dalam job description kami, tetapi Tuhan, kami tahu tugas itu tidak sekedar tugas administratif. Tugas itu tetap adalah tugas pengembalaan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami memohon Tuhan, Kau berikan kami gembala-gembala, orang-orang yang terus menggembalakan, menjadi gembala yang mengembalakan. Dan gereja tidak lagi dibatasi oleh tembok gereja ini, karena setiap anak-anak-Mu memperhatikan domba-domba yang Tuhan percayakan kepadanya. Terima kasih Tuhan untuk berita yang kembali Engkau ingatkan melalui catatan di Yohanes pasal 21 ini. Kami berdoa Tuhan, mohon berkat-Mu untuk GKY. Demi nama Yesus Kristus, Gembala Agung kami berdoa. Amin.